Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan akan hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Jika sore hari ini kembali kami datang untuk menghampiri Engkau ya Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hati, biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami ya Tuhan, atas umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami semua mengalami Engkau pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara worship at home ini ke dalam pimpinan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala pujian syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya.
bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Kau telah tebus hidup kami dengan darah-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin Tuhan. Mari katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la
la la la, mahkota bagi kehidupanku. Amin. Haleluya. Haleluya Jesus. Kaulah satu-satunya Tuhan. Amin. Sumber pengharapan dalam hidup kami. Hidup kami tak akan sama lagi Tuhan ketika kami percaya kepada Engkau. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Tuhan, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Olah kebenaran selalu kami pegang Tuhan. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa
bebasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan, haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Amin. Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau, semakin hidup kami dipulihkan Tuhan dari lumpur dosa, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Haleluya. Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mari bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hati, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus, kudus, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Sucikanku Tuhan, kuduskanku, menjadi pribadi-Mu yang berkenan. Mari bentuklah
hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu Bapa, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu Bapa, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kepada hambanya kami persilakan. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, sucikanku,
penuh kerinduan, kami datang dengan percaya bahwa Engkau itu ada. Biarkan Engkau sungguh-sungguh melingkupi kami dengan hadirat-Mu. Engkau memuaskan kami ya Bapa dengan kehadiran-Mu. Dan biarkan semuanya boleh diberkati oleh kehadiran-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita lihat Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kita lihat ada sebuah peristiwa yang tragis ya saudara. Yaitu bangsa Israel ini pasukannya mati 30.000. Tidak tahu menurut saudara ini banyak enggak mati 30.000. Kalau ayat ini berkata itu sebuah kekalahan yang sangat besar. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lihat dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-22. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, kita mengerti ya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Dia terikat dengan perjanjian dengan bangsa Israel. Dia katakan Israel akan menjadi umat kesayangannya. Israel akan menjadi umat yang sangat dia perhatikan. Itu apa ya? Janji Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi sebetulnya tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin Israel bisa kalah, bahkan mengalami kekalahan yang sangat besar. Dan mereka mati 30.000. Tetapi sekali lagi ya saudara, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita rindu belajar pada malam hari ini, supaya kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, yang katanya anak-anak Allah, yang beroleh hak untuk menjadi anak-anak Allah, tidak mengalami kekalahan seperti ini. Nah, kekalahan itu akibat, saya katakan ya, dari 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-22, dikatakan itu terjadi sebab tabut Allah itu dirampas. Tabut Allah ini menggambarkan hadirat Allah atau kehadiran Allah. Ketika seseorang, sekelompok orang atau suatu bangsa itu kehilangan hadirat Allah atau kehadiran Allah, maka sebetulnya itu adalah sebuah tragedi yang lebih besar daripada hanya sekedar sebuah kematian. Jadi mari saudara, malam hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya, sekali lagi saya mengingatkan kita ya saudara, bahwa jangan kita terjebak di dalam kegiatan-kegiatan agamawi. Jangan kita terjebak hanya di dalam sebuah pelayanan. Tetapi kita perlu mengenal kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Kejadian,
Sebelum Allah menciptakan sebuah produk, apa sebetulnya yang lebih dulu Allah ciptakan? Apa? Kalau saudara belajar sebelum dia ciptakan apa? Burung-burung di udara. Sebelum dia ciptakan ikan-ikan di langit. Sebelum dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Selalu Allah itu menciptakan lingkungannya, tempat hidupnya, betul tak? Dia memisahkan daratan dari lautan. Dia menciptakan apa? Langit. Dia menciptakan sebelum produknya itu ada. Dia menciptakan sebuah lingkungan. Nah, ketika Allah menciptakan produknya di dalam lingkungan itu ada sebuah rumusnya. Ketika ciptaannya itu keluar dari tempat hidupnya, maka akan dipastikan dia akan mati. Betul tak? Ikan, saudara taruh hotel bintang 5, hidup tak dia? Hotel bintang 5 loh ini. AC-nya sejuk. Tidak bisa. Dia hidupnya harus di dalam air. Dia dikasih tempat tidur yang mahal, yang apa, terserahlah. Tapi keluar dari tempat hidupnya, maka dia akan mati. Itu ikan, sama dengan burung, sama dengan pohon. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya dalam manusia, tempat hidupnya apa? Nah, tempat kehidupan kita itu namanya hadirat Allah. Kita tidak boleh kehilangan hadirat Allah. Ada sebuah pernyataan ya saudara dari seorang hamba Tuhan. Ini keadaan yang sungguh menyedihkan. Dia berkata begini, sungguh menyedihkan ketika hadirat Allah sudah pergi. Sungguh menyedihkan ketika melihat orang-orang percaya, gereja Tuhan, ataupun pelayanan yang hari ini bertahan tanpa hadirat Tuhan. Mereka hanya memiliki penampilan yang kelihatan kudus dan saleh. Di permukaannya mungkin segalanya kelihatan baik-baik saja. Tapi sebetulnya mereka sedang kehilangan hadirat Allah. Ketika kita melihat sebuah gereja yang di dalamnya tidak ada seorang pun yang diselamatkan, tidak ada seorang pun yang diubahkan, pengajaran mengenai kekudusan tidak dianjurkan, mujizat-mujizat tidak terjadi lagi, kuasa Tuhan tidak terlihat. Itu sebetulnya hadirat Allah atau kemuliaannya sedang hilang. Dan sekali lagi, kehilangan hadirat Allah itu sama dengan kematian. Oleh sebab itu ya saudara, mari hari-hari ini kita betul-betul harus ada hidup di tempatnya. Tempat hidupan kita namanya hadirat Allah. Kita tidak boleh kehilangan. Kita perlu terus masuk melatih kehidupan kita untuk terus tinggal di dalam hadirat Allah. Saudara, pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, itu adalah orang yang rindu di dalam kehidupannya hanya hadirat Allah. Dia rindu diam di dalam hadirat Allah. Bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa, pemazmur bilang, jangan ambil rohmu dari kehidupanku. Yang paling ditakutkan oleh Daud adalah dia terbuang dari hadapan Allah. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Dia berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Ini orang bukan sempurna ya saudara. Dia orang yang jatuh di dalam dosa yang besar. Tetapi orang itu dikatakan dia orang yang hatinya berkenan kepada Allah. Karena bagi dia hadirat Allah atau kehadiran Allah adalah segala-galanya. Dia lebih penting daripada apapun. Dan ketika ia lebih penting,
itu menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Nah, sebaliknya ada orang di dalam Alkitab yang begitu hebat, namanya Simson. Itu lawan berapa orang saja tidak bisa menang. Diperhadapkan dengan apa saja tidak pernah, sepanjang hidupannya itu penuh dengan kemenangan. Diurapi Tuhan luar biasa. Tapi satu kali di dalam kehidupannya dia tidak lagi menaruh kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak krosok ketika hadirat Allah itu meninggalkan kehidupannya. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Atau kita lihat mulai ayat yang ke-19 ya. Hakim-Hakim. Sesudah itu dibujuknya Simson, tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Simson itu kalau cukur rambut hilang kekuatannya ya. Henok itu kalau gondrong dia kehilangan kekuatannya. Ya itu bedanya Henok dan Simson itu. Ini ayat yang ke-20 kita lihat. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Lihat ayat yang ke-21. Menyedihkan ya saudara. Orang Filistin tangkap dia, cungkil kedua matanya dan dibawa ke Gaza. Di situ dia dibelenggu, 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Saudara, sekali lagi, kita mesti taruh ya saudara. Hadirat Allah itu lebih penting daripada apapun juga. Entah itu uang, kedudukan, pekerjaan, kemakmuran atau apapun. Karena sekali lagi ya saudara, hadirat Allah adalah tempat di mana kalau kita tidak tinggal di dalamnya itu sama dengan kematian. Allah menciptakan hadiratnya supaya kita terus tinggal di dalamnya. Nah, seorang bernama Maldonado berkata, bagaimana kita akan mengenal atau mengerti hadirat Allah? Dia berkata, doa adalah sebuah tempat di mana kita beroleh akses ke dalam hadirat Allah. Dan kita mempraktekkan hadirat Allah itu dalam kehidupan kita. Perlu latihan untuk mengenal lebih dalam hadirat Allah di dalam kehidupannya. Kita mesti membiasakan kehidupan kita mengenal hadirat Allah. Sekali lagi ya saudara, kalau saya lihat tadi orang-orang Israel yang mati 30.000, itu mati dalam suasana pujian penyembahan, itu yang tragis. Sebuah pujian penyembahan yang luar biasa. Tapi mereka mengalami kekalahan. Nah, kita mesti masuk dalam pujian penyembahan yang benar. Karena hanya pujian penyembahan yang benar akan mengundang hadirat Allah, menarik hadirat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita itu perlu belajar. Jadi saudara jangan GR ya. Kalau kita menaikkan lagu-lagu rohani, itu namanya penyembahan. Saya sudah sering kali cerita mengenai apa yang saya alami. Satu kali ketika saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, saya selalu kepingin menikmatinya. Saya sudah nyanyi kira-kira ganti berapa lagu selama 1 jam, tidak rasa apa-apa. Kemudian saya bertanya Tuhan, kenapa ini kok suasananya dingin-dingin saja. Nah sekali lagi ya, Tuhan itu Tuhan yang akan mengajar, membimbing kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar kepengen lihat sudah 1-2 jam pokoknya menyanyi. Oh ini sudah sip ini. Daripada yang lain tidur ini sudah bangun. Tidak begitu.
Orang yang rindu hadirat Allah akan mengalami hadirat Allah. Orang yang rindu hadirat Allah akan melihat Tuhan, itu harus dialami. Tuhan ajar kepada saya, kamu tahu ya, bukan karena kamu menyanyi lagu-lagu rohani, itu dikatakan kamu menyembah aku. Tetapi orang yang menyembah Tuhan itu dari dalam hatinya mengaku, aku ini siapa. Sebelum Tuhan kita akui menjadi harta yang begitu mulia, yang begitu mahal, yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak menyembah Tuhan. Saya kasih contoh ya. Orang yang kaya itu luar biasa ya di dalam Alkitab. Dia mulai dari muda taat kepada Tuhan. Mulai dari muda, senang ke gereja. Tapi ada satu bagian di dalam kehidupannya yang masih lebih dia prioritaskan daripada Tuhan, yaitu uangnya. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu kurang satu ya, ayo jual semua hartamu ikut aku. Dia tidak bisa tinggalkan. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan di Cina juga. Satu kali dia berdoa bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, aku kamu utus kemana saja aku oke. Gitu dia bilang. Asal Tuhan aku jadi sama cewek ini. Menurut saudara ya, ini rohani enggak? Dia mau buat apa saja di dalam pelayanan. Dia mau kehilangan apa saja. Asal jadi sama cewek ini. Menurut saudara Tuhan oke enggak? Wah, Henok tahu dia. Tuhan sama sekali tidak tertarik. Tuhan itu harus jadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Dan orang ini akhirnya dituntun oleh Tuhan. Dan akhirnya dia tahu bahwa tidak boleh seperti itu. Tuhan, aku mau begini asal begini. Tuhan harus menjadi prioritas segalanya di dalam kehidupan kita. Saya rindu ya saudara, kita ini tiap hari ada di sini. Mari kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan ya saudara. Bukan dengan lagu kita, amin. Bukan dengan nyanyian kita. Tapi dari kerinduan hati kita, kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu berdoa mencari wajah Tuhan. Dan biarkan kita terus tinggal di dalam hadirat-Nya. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat-Nya. Apa bukti kalau kita ini ada di dalam hadirat-Nya? Kalau sudah ada di dalam hadirat-Nya, setelah itu akan ayem. Tidak bosan. Pernah enggak di gereja bosan kepingin mulai? Ya itu kita belum masuk itu sampai ke hadirat. Atau kita berdoa, kok enggak amin-amin sih? Nah, itu belum. Itu ketika dalam hadirat Allah semua beban terlepas, kita merasa ketenangan. Dalam hadirat Allah ada penuh dengan sukacita. Dalam kehadiran Allah ada sebuah sukacita atau damai sejahtera yang besar. Jadi kalau orang senang di hadirat Allah, tidak perlu obat tidur. Tidurnya lancar-lancar saja. Atau malah sulit bangun. Ya. Jadi saya rindu ya saudara. Saya ingatkan lagi, mari kita jangan hanya setia dalam worship at home. Tapi kita betul-betul rindu. Hadirat Allah selalu dinyatakan tiap-tiap kali kita datang menyembah Tuhan. Mari kita berkata seperti Daud, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus itu. Biarkan hadirat Allah menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ayo terus latihan. Dalam doa, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terus tinggal dalam hadirat Allah. Saya tidak akan perpanjang saudara. Tapi biarkan saudara dan saya hari-hari ini masuk lebih dalam hadirat Allah. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Allah. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa. Kita pikir, oh aku ini masih melayani. Melayani WAH tiap hari. Seperti saya. Oh ya saya masih WAH ya. Tapi jangan sampai saudara. Dalam pelayanan kita sebetulnya itu hanya penampakan. Dan kita tidak sedang baik-baik saja. Karena kita sedang kehilangan hadirat Allah. Mari
Biarkan kita terus rindu hadirat Allah. Mari kita naikkan sebuah pujian mengejar hadir-Mu. Biarkan tiap-tiap hari kita rindu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hadirat-Nya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa Saudara, jangan sampai kita seperti Simson yang memang diurapi oleh Tuhan, tetapi tidak menjaga hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kehidupan yang tidak menjaga hadirat Tuhan selalu berakhir dengan kekalahan, selalu berakhir dengan kematian. Mari biarkan kita orang-orang yang ada dalam acara worship at home, kita bukan hanya setiap jam 5 ada di sini, tapi kita adalah orang-orang yang terus rindu dalam hadirat Tuhan.
Orang-orang yang mau terus belajar, melatih kehidupan untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena di luar hadirat Tuhan, meskipun kita diberkati, kita sedang ada di dalam kematian. Bapa, kami rindu seperti Daud ya Bapa. Jangan biarkan kami menjauh dari hadapan-Mu. Jangan biarkan roh-Mu Engkau ambil dari kehidupan. Tapi biarkan kami terus rindu hadirat-Mu. Bahkan biarkan kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Bapa, kami rindu terus melatihnya lewat doa dan penyembahan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Biarkan kehidupan doa dan penyembahan kami bertumbuh. Sehingga kami bukan hanya menikmati hadirat-Mu, tapi betul-betul gereja-Mu diurapi untuk menghadirkan kehadiran-Mu di kota ini ya Bapa. Mari urapi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarkan kami menjadi rumah-rumah doa-Mu yang akan terus memuji, menyembah Engkau dan berdoa di hadapan-Mu. Berkati semua telinga-telinga yang mendengar, supaya kami kembali dalam hadirat-Mu. Supaya kami terus menjaga hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami sadar dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Biarkan semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.